Hello Technolovers, menjelang kontestasi Pilpres 2024, Prabowo Subianto yang merupakan kandidat Capres Partai Gerindra kembali dihadapkan pada tuduhan melakukan kekerasan. Klaim ini menambah daftar panjang kontroversi Prabowo Subianto sebagai tokoh publik. Dilaporkan bahwa Wakil Menteri Pertanian Herfik Hasnul Kolbi mencekik leher Menteri Pertahanan saat menghadiri rapat kerja. Dalam hal ini, Prabowo telah memberikan klarifikasi dan membantah masalah buruh. Presiden Jokowi juga sampai turun tangan untuk membantah masalah tersebut. Fakta bahwa Prabowo pernah melakukan kekerasan bukan sesuatu yang baru. Berdasarkan berbagai sumber, setidaknya 6 kasus kekerasan serupa yang pernah dilakukan Prabowo. Lantas, apa saja kontroversi yang melibatkan Prabowo Subianto yang diduga sering melakukan tindakan kekerasan? Berikut ulasan lengkapnya. Prabowo Subianto lempar HP. Kisah Prabowo lempar HP terjadi pada pemilihan presiden 2009 lalu, setelah Partai Persatuan Pembangunan juga dikenal sebagai PPP, memilih untuk tidak mendukung Partai Gerindra. Kisah ini dimulai pada 10 Mei 2009 ketika Suharso Monoarfa, Surya Dharma Ali, Joko Purwanto, dan Hasrul Azwar adalah antara petinggi PPP yang bertemu Prabowo di kediaman Hashim Joyo Hadikusumo. Setelah PPP menyatakan akan mendapatkan dukungan, Prabowo disebut langsung mengambil HP di atas meja dan melemparkannya, hampir mengenai tubuh Suharso. Saat kampanye, Prabowo gebrak meja podium. Saat melakukan kampanye terbuka di Stadion Kridosono, Yogyakarta, pada 8 April 2019, Prabowo sempat menunjukkan sikap temperamentalnya di depan umum. Prabowo berbicara tentang antek asing dengan nada tinggi dan beberapa kali menggebrak meja podium di hadapannya selama kampanye. Teriak-teriak dari masa kampanye yang hadir menyambut gebrak meja. Amin Rais yang hadir di acara tersebut langsung berhadapan dengan Prabowo sambil tersenyum. Prabowo tinju meja di depan para ulama. Pada Rabu 19 Desember 2018, Usama Hisham, mantan anggota Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni PA212, pertama kali menyampaikan cerita tentang Prabowo meninju meja di muslimobsession.com. Sepekan sebelum Ijtima Ulama 1 pada 16 September 2018, Usama menggambarkan suasana yang penuh dengan ketegangan selama rapat mukadimah. Pada tulisan tersebut, Prabowo disebut dengan nada tinggi sebagai seorang demonstran karena banyak pihak mempertahankan keislamannya. Dia meninju meja hingga 5 kali, membuat pertemuan menjadi tegang. Pernyataan Indonesia bisa punah. Masih pada tahun 2018, dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center pada Senin 17 Desember 2018, Prabowo membuat pernyataan tentang potensi negara punah ini. Prabowo berbicara di depan belasan ribu anggota dan pendukung Partai Gerindra, menyatakan bahwa jika dia dan Sandiaga Uno gagal menang dalam pemilihan presiden 2019, Indonesia bisa punah. Prabowo mengatakan bahwa dia melihat dorongan besar dari masyarakat untuk perubahan. Karena itu, kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah, ucapnya. Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa warga negara menginginkan pemerintahan yang tidak terpengaruh oleh korupsi. Dia menegaskan bahwa para elit Indonesia terus mengecewakan dan tidak memenuhi janji yang diberikan kepada mereka. Muldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, menganggap ucapan Prabowo sebagai hayalan. Muldoko menyatakan bahwa perkembangan perubahan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala saat ini jelas dan terekam dalam laporan. Jangan mengembangkan imajinasi, kita harus berorientasi kepada report, ujar mantan Panglima TNI itu selepas menghadiri acara diseminasi strategi nasional pencegahan korupsi di Hotel Mandarin Oriental Jakarta Kamis 20 Desember 2018. Mengomel kepada media dan jurnalis terkait berita reuni 212. Masih di tahun yang 2018, Prabowo pernah menyatakan kegeramannya terhadap media di Indonesia yang tidak menyiarkan pertemuan 212 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada Ahad 2 Desember lalu. Ia memprotes terhadap media yang tidak menyebutkan bahwa ada belasan juta orang yang hadir. Sebaliknya, dia tidak setuju dengan media yang mengatakan bahwa jumlah orang yang hadir hanya belasan ribu. Hampir semua media tidak mau meliput 11 juta lebih orang yang kumpul, kata Prabowo dalam pidatonya di acara peringatan Hari Disabilitas Internasional ke-26 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu 5 Desember 2018. Selain itu, dia menyatakan bahwa media telah merusak demokrasi. Tidak hanya itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini melakukan intimidasi terhadap koresponden media.
Prabowo menyatakan bahwa dia tidak akan mengakui reporter yang meliputnya lagi. Prabowo bahkan meminta para pemirsa untuk tidak lagi menghormati para wartawan. Muhammad Haikal, Koordinator Divisi Penelitian Lembaga Pusat Kajian Media dan Komunikasi Remo TV, menolak pernyataan Prabowo. Haikal mengatakan bahwa pemantauan Remo TV mengawasi pemberitaan media di Indonesia tentang reuni 212. Acara itu tetap disiarkan oleh stasiun televisi swasta nasional, meskipun jaringannya tidak berlangsung setiap hari seperti yang dilakukan oleh stasiun televisi swasta. Haikal menyatakan bahwa redaksi memiliki kebebasan untuk memutuskan apa yang layak menjadi berita utama tentang protes Prabowo yang menuntut reuni 212. Selanjutnya, Haikal menyatakan bahwa jumlah massa masih menjadi perdebatan sejak aksi 212 tahun 2016. Prabowo mengatakan Indonesia akan bubar pada 2030. Selain itu, Prabowo pernah menyatakan bahwa Indonesia bisa bubar pada tahun 2030, seperti yang dia katakan dalam buku fantasi Ghost Fleet. Akun Facebook resmi Partai Gerindra mengunggah potongan video pidato Prabowo yang bersemangat. Di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Prabowo mengklaim bahwa ucapannya itu bertujuan untuk membuat semua pihak berhati-hati dan mempertimbangkan masalah dengan serius. Sebab, katanya, banyak orang iri dengan kekayaan alam Indonesia sejak Republik ini didirikan. Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus melihat masa depan dengan optimisme sebagai tanggapan atas pernyataan Prabowo. Jokowi mengklaim bahwa pandangan optimistis itu akan menanamkan harapan yang lebih besar dalam jiwa anak-anak muda Indonesia. Harus ada rasa optimis, rasa harapan lebih baik, sesulit apapun hambatan yang ada, kata Jokowi saat membuka rapat pimpinan nasional Partai Persatuan Indonesia atau Perindo di Jakarta Convention Center, Rabu 21 Maret 2018. Sandiaga Uno ditantang Prabowo. Dilaporkan bahwa Prabowo menampar Sandiaga Uno, pasangannya dalam pemilihan presiden 2019. Tangkapan layar WhatsApp yang beredar menunjukkan percakapan yang menunjukkan bahwa Prabowo menampar Sandiaga. Foto yang menunjukkan Sandiaga dengan wajah lebam dan luka di bibir segera mendukung hasil tangkapan layar. Andre Rosiade, yang saat itu menjabat sebagai juru bicara BPN Prabowo Sandiaga, langsung menolak masalah tersebut. Ia menyatakan bahwa kelelahan setelah menjalani agenda kampanye selama 8 bulan menyebabkan Sandiaga sakit. Prabowo cekik Wamentan. Berita terbaru menunjukkan bahwa Prabowo melakukan tindakan brutal mencekik Wakil Menteri Pertanian Harvik. Kejadian tersebut terjadi baru-baru ini, sekitar 10 hari lalu. Menurut Alif, dan dia bahkan mengatakan bahwa beberapa menteri sampai melerai kejadian tersebut. Di antara kontroversi Prabowo Subianto terdapat sejumlah masalah kekerasan, termasuk melempar HP, gebrak meja, tampar Sandiaga, dan cekik Wamentan. Bapak yang satu ini memang penuh dengan kontroversi ya. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.